Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan ya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan cara penggunaan Google Docs. Nah, sebelum ke materi inti, yaitu bagaimana sih cara menggunakan Google Docs ini, saya di sini akan memperkenalkan atau menjelaskan terlebih dahulu apa sih Google Docs ini. Nah, Google Docs sebelum itu, dilansir dari HubSpot, Google Docs adalah layanan pengolah kata yang diberikan kepada pengguna Google secara gratis. Nah, secara singkatnya, jika kamu sudah mengenali atau familiar dengan Microsoft Word, Google Docs ini adalah versi lain dari Microsoft Word yang memungkinkan kamu untuk membuat, mengedit, dan membagikan dokumen tertulis secara online. Nah, selain itu juga, Google Docs ini digunakan untuk membuat berbagai macam dokumen penting, mulai dari catatan meeting, cover letter, proposal, dan masih banyak lagi. Nah, penggunaan Google Docs ini bisa kamu gunakan di laptop masing-masing dengan membuka website dan login dengan menggunakan akun Gmail masing-masing. Nah, untuk penggunaan Google Docs selain di laptop, kamu juga bisa menggunakan Google Docs ini dengan mendownload di aplikasi Google Play Store dan App Store. Nah, dikutip dari Make Use Of, penggunaan pengolah kata yang diberikan oleh Google Docs ini mampu untuk mengedit dan menyimpan data secara otomatis, sehingga kamu tidak perlu lagi untuk menyimpan data secara berulang kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan memasuki bagaimana cara penggunaan Google Docs. Nah, sebelum memasuki cara penggunaannya, teman-teman harus memiliki terlebih dahulu akun Gmail atau akun email dan akun Google. Apabila teman-teman belum memiliki akun tersebut, maka teman-teman harus membuatnya terlebih dahulu. Setelah teman-teman memiliki akun Google, teman-teman bisa mengklik Google Chrome dan sejenisnya. Kemudian teman-teman bisa men-search di Google tersebut, yaitu Google Docs. Jadi teman-teman bisa langsung saja mengklik Google Docs di bagian search di Google-nya itu. Langsung saja kita klik Google Docs pada bagian search Google. Dan kemudian di bagian ini kita langsung klik saja di Google Docs dan di sini sudah terdapat tampilan dari Google Docs tersebut. Dan di sini tuh sudah banyak template-template yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan keperluan. Bisa dilihat bahwa template-template yang disediakan oleh Google Docs itu cukup lumayan banyak. Jadi, apabila teman-teman membutuhkan template tersebut, teman-teman bisa mengkliknya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, bisa dilihat kita scroll ke bawah, ternyata masih banyak lagi template dari Google Docs, template yang diberikan oleh Google Docs itu sendiri. Dan apabila teman-teman ingin membuatnya pribadi, membuatnya sendiri tanpa menggunakan template yang telah disediakan, teman-teman bisa mengklik saja langsung di bagian blank space. Blank space yang ada di Google Docs tersebut yang ada tanda tambahnya, yang ada icon tambahnya, teman-teman bisa mengklik di sana, kemudian sudah akan terbuka tampilan-tampilan dari Google Docs-nya. Dan di sini sudah ada tampilan dari Google Docs. Ketika kita mengklik blank space, di sini ada file, kemudian file di sini tuh ada menu baru, buka, buat salinan, kemudian ada bagikan. Di sini tuh bisa dibagikan kepada orang lain, kemudian di-download. Downloadnya itu bisa di Word atau PDF dan lain sebagainya. Di sini teman-teman juga bisa melihatnya secara offline. Dan di bagian tampilan, teman-teman bisa mengeditnya. Di bagian edit dulu nih, bisa diurungkan atau menggunakan CTRL-Z, diulangi menggunakan CTRL-Y. Dan di bagian tampilan, di sini ada mode,
Dan di bagian sisipan di sini ada banyak sekali, ada gambar, tabel, kemudian diagram, garis horizontal, dan di sini juga terdapat emoji yang bisa teman-teman gunakan. Nah, kita klik bagian emoji, kemudian akan tampil emoji tersebut. Nah, di bagian ini teman-teman bisa mengklik bagian emoji yang teman-teman butuhkan. Di bagian selanjutnya yaitu ada format. Nah, di sini tuh ada teks, kemudian gaya, dan lain sebagainya. Di alat itu ada ejaan, dan sebenarnya di bagian alat sendiri itu ada voice typing. Ketika teman-teman berbicara, di sana akan ada typing, namun pada laptop ini belum ada voice typingnya. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktekannya, yaitu saya akan menuliskan kelompok 2, literasi teknologi informasi. Nah, di sini saya akan mencoba-coba mengetik apa saja, teman-teman bisa melakukannya untuk mempraktekannya juga. Nah, apabila teman-teman melakukan kesalahan, teman-teman bisa langsung saja untuk mengulanginya dengan menggunakan CTRZ. Setelah itu, saya akan membuat tabel yang dimana tabel ini tuh adanya di sisipan. Teman-teman bisa mengklik sisipan, kemudian mengklik tabel dan mengklik jumlah tabel yang sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan, yaitu untuk nomor dan nama anggota dari kelompok 2. Teman-teman bisa mengeditnya sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian karena biasanya untuk nomor dan nama anggota atau yang menjadi judul itu rata tengah, maka dari itu saya akan membuatnya menjadi rata tengah, dan untuk nomor, untuk angka biasanya juga rata tengah dan saya akan mengeditnya menjadi rata tengah. Kemudian untuk nama-nama saya biarkan saja di rata kiri. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar dengan cara klik sisipan, kemudian klik gambar, dan di sini saya akan memilihnya dari search, di mana kita bisa mencarinya di Google. Kita klik saja dengan pencarian Google Docs. Kita klik icon Google Docs dan kemudian klik sisipan. Nah, di sana sudah ada gambarnya, sudah ditampilkan gambar dari Google Docs. Untuk mengaturnya, kita tinggal tarik saja di ujung kanan, kiri, atas, bawah dari gambar tersebut. Kita tarik, sesuaikan dengan keperluan kita. Di sini saya perkecil gambar tersebut. Nah, pada titik 3 yang ada di ujung gambar ini merupakan
bagian yang kita bisa edit, seperti kita bisa edit ukuran dan rotasinya, kita bisa edit pengemasan teksnya. Nah, di sana sudah ada tampilan-tampilan untuk mengeditnya, dan di sana juga sudah ada tampilan untuk mengedit transparansinya itu seperti apa, lightingnya tuh bagaimana gitu. Kita bisa mengatur-ngaturnya sesuai dengan keperluan. Pada bagian pengemasan teks, kita bisa pilih mau di mana saja, misal di bagian dari teksnya, di belakang teksnya, atau di yang mana yang sesuai dengan keperluan teman-teman. Nah, misalnya saya akan mengklik kelompok 2 biar lebih jelasnya, biar lebih terlihat perbedaan antara pengemasan teks tersebut. Nah, misal di sini kita mengklik salah satu dari bagian teks pengemasan. Nah, di sini sudah terlihat nih ketika kita mengklik, maka gambar itu akan berpindah. Berbeda dengan saatnya kita belum mengklik bagian tersebut, maka gambar itu tidak bisa berpindah kemana-mana. Ketika kita sudah mengkliknya, kita bisa memindahkan gambar tersebut sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menyisipkan emoji yang dimana ada di sisipan, kemudian kita klik emoji dan kita misal pilih salah satu emoji. Nah, terlihat pada gambar bahwasanya di sini emojinya sudah terlihat gitu. Ketika kita mengklik emoji, bagian emoji. Setelah kita menyisipkan tabel, menyisipkan gambar, kita sebenarnya bisa mengubah gaya paragraf. Nah, di sini tuh ada header dan footernya, ada marginnya, headernya berapa, footernya berapa. Ini sesuaikan dengan keperluan teman-teman saja. Kemudian kita setelah sudah menentukan header, margin dari header dan footernya, klik saja terapkan. Nah, di sini juga teman-teman bisa menyisipkan link pada bagian ini. Selain itu, kita bisa menambahkan komentar nih teman-teman. Misalnya ini tuh biasanya digunakan untuk merevisi apabila teman-teman ingin merevisi file-file dari orang lain, teman-teman bisa menggunakan Google Docs dengan cara menambahkan kolom komentar. Dan misalnya nih saya ngeupload nama anggota, di sini saya menginginkan untuk nama anggota tersebut tuh ditulis secara italik. Nah, di sini tinggal tambahkan saja komentarnya menjadi italik. Kita klik, kita berikan perintah di komentarnya itu untuk menggunakannya italik. Teman-teman bisa merename dokumen yang teman-teman buat itu dengan cara mengklik saja bagian yang panjang yang ada di dekat icon Google Docs. Nah, di sini contohnya saya mengkliknya kelompok 2 LTI cara menggunakan Google Docs untuk nama filenya. Nah, untuk tulisannya saya menginginkan Times New Roman, maka di blot saja. Kemudian kita pilih Times New Roman. Untuk ukurannya saya menginginkan ukuran 12, tinggal klik saja ukurannya menjadi 12. Ketika kita ingin mengunduhnya, kita dapat mengklik file, kemudian klik download. Nah, di sana tuh ada beberapa pilihan. Kita bisa mengklik downloadnya sebagai Microsoft Word atau PDF. Nah, di sini saya mencontohkannya sebagai Microsoft Word. Maka kita klik Microsoft Word dan sudah terunduh. Kemudian di sini kita bisa mencari-cari lagi nih, ada bagian untuk secara offline. Namun ketika saya mengkliknya untuk offline, laptopnya belum bisa untuk offline gitu dari device-nya. Teman-teman mungkin bisa dicoba untuk device teman-teman apakah bisa atau belum. Nah, untuk marginnya kita bisa memilih gitu. Ada portrait, ada landscape, kemudian ada
marginnya atas, bawah, kiri, kanan, ini menyesuaikan saja. Dan di sini ada warna halamannya, saya ingin memilih warna pink. Nah, setelah tampilannya sudah berubah, kita perlu mengeditnya terlebih dahulu karena tadi tuh kan ada kolom komentar ya, bahwasanya nama anggota itu harus italik perintahnya. Maka dari itu kita buat nama anggota, kemudian kita CTRI ya saja untuk menjadikan italik. Nah, di sini sudah menjadi italik, kemudian kita checklist agar menghilangkan kolom komentar itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan mohon disimak untuk penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu cara menggunakan Google Doc sharing content. Nah, yang pertama kita buka dulu Google Doc-nya. Kemudian kita bisa mengetikkan sesuatu untuk dibagikan ataupun kita bisa membuka file yang akan kita bagikan jika filenya sudah ada. Caranya kita buka file, kita klik, kemudian klik open. Setelah itu pilih file yang akan kita bagikan. Open. Nah, di sini open with Google Doc. Nah, setelah itu filenya sudah terbuka ya. Nah, untuk membagikan filenya, kita bisa klik share di tombol pojok kanan atas di sini. Kita klik. Kemudian kita bisa menambahkan orang dengan cara memasukkan email orang tersebut. Atau kita bisa membagikan file ini dari, misalkan file ini masih dibatasi ya awalnya. Nah, kita bisa membagikannya itu dengan mengklik siapa saja yang memiliki link. Nah, di sini untuk siapa saja yang memiliki link itu ada 3 fitur. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada fitur viewer, yang kedua ada fitur komentar, dan yang ketiga ada fitur editor. Nah, untuk fitur viewer ini orang yang memiliki link dokumen ini hanya bisa melihat saja, hanya bisa melihat dan membaca, jadi tidak bisa berkomentar ataupun mengedit dokumen. Nah, yang kedua yaitu ada komentar. Nah, jika kita memilih ini ya, jika kita klik, nah nanti orang yang memiliki akses ke dokumen ini itu bisa melihat dan memberi komentar, namun dia tidak bisa mengubah dokumen, tidak bisa mengedit, jadi hanya bisa melihat dan berkomentar gitu. Sementara yang ketiga, jika kita pilih editor, nah jika kita pilih editor, nanti orang yang memiliki akses ke link dokumen yang kamu sebar, mereka bisa melihat, memberi komentar, juga mengubah dokumen yang dibagikan gitu. Jadi sebagai editor. Nah, nanti dipilih saja tergantung kamu yang memiliki link dokumen ini gitu. Jadi tergantung pemilik dokumen nanti mau sebagai apa yang memiliki linknya. Kalau misalkan kita pilih lihat saja ya, jadi nanti orang yang memiliki link ini hanya bisa melihat dan membaca dokumen yang kamu bagikan. Setelah itu kita salin linknya di tombol
ini, copy link ya, kemudian klik tombol selesai jika sudah di copy. Nah, setelah itu kamu nanti bisa membagikan link yang kamu salin tadi ke orang-orang yang akan kamu bagikan linknya. Baik, di sini untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan adalah tentang keunggulan dan kekurangan atau kelebihan dan kekurangan dari Google Docs ini. Nah, mungkin langsung saja. Yang pertama dari keunggulan Google Docs adalah mengedit secara bersamaan. Nah, jadi Google Docs memungkinkan kita untuk mengedit sebuah dokumen secara bersamaan. Nah, fitur ini dapat sangat berguna ketika kita dan tim teman-teman kita, yaitu kelompok kita, sedang mengerjakan sebuah proyek bersama. Jika diberi akses penuh oleh pemilik dokumen, kita bisa mengganti detail di dalam dokumen. Jadi kita bisa mengeditnya secara bersama-sama. Lalu perubahan tersebut akan tercatat di history. Jadi jika ingin melihat perubahan apa saja yang ada dan siapa yang mengubahnya, kamu hanya perlu mengklik link see new change atau let's edit with by yang terletak di samping menu help. Kamu juga bisa melihat dengan mengklik menu file lalu version history. Jadi dengan mengklik version history, kamu bisa mengetahui nih siapa yang mengedit dokumen tersebut. Kan tadi mengedit secara bersama-sama. Jadi kamu sudah menentukan siapa aja, mau itu orang-orang ataupun teman kamu yang memang mempunyai link akses untuk mengedit dokumen tersebut, atau hanya orang-orang yang terpilih saja nih yang memang kamu inginkan dalam mengedit file ini. Lalu selanjutnya yang kedua ada berdiskusi langsung di dokumen. Keunggulan lain dari Google Docs adalah terdapat fitur chat dan komen. Kamu bisa menggunakan fitur chat dan mendiskusikan isi dokumen jika terdapat orang lain yang juga memiliki akses dan sedang membuka dokumen tersebut. Hanya perlu mengklik icon di atas kanan. Kamu bisa langsung berbincang dengan pengguna lain yang sedang membuka dokumen. Nah, untuk fitur komen, kamu bisa menggunakannya dengan cara mengklik icon di samping icon share. Cara lainnya adalah dengan memilih kalimat atau paragraf yang ingin dikomentari, lalu arahkan kursor ke bagian ujung kanan dokumen. Kamu akan melihat sebuah icon bulat dengan lambang kotak dialog dan tanda tambah gitu. Jadi keunggulan lainnya selain bisa mengedit secara bersama-sama ya, di sini juga bisa berdiskusi secara langsung di dokumen tersebut melalui Google Docs ini. Lalu yang selanjutnya, keunggulan yang ketiga adalah langsung mengirimkan dokumen. Nah, dikarenakan Google Docs langsung terhubung ke akun Gmail, nah, kan sebelum teman-teman menggunakan Google Docs, teman-teman harus login dulu nih menggunakan akun email teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan Google Docs atau Google Dokumen ini melalui akun email yang memang teman-teman inginkan gitu. Maka kamu dapat langsung mengirimkan email ke alamat yang diinginkan. Hanya perlu mengklik menu file lalu pilih email as attachment. Kamu bisa langsung mengirimkan dokumen tersebut sebagai attachment di dalam email. Kamu dapat mengirim dokumen Google Docs melalui email dalam format yang tersedia di dalam fitur download. Nah, bahkan kamu bisa langsung menuliskan subjek dan juga body email dari Google Docs. Jadi ketiga ini adalah langsung mengirimkan dokumen tersebut gitu. Karena melalui email. Bedakan dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, mungkin itu adalah keunggulan dari Google Document ini sendiri gitu. Nah, lalu selanjutnya selain kelebihan nih yang tadi atau keunggulan yang sudah saya berikan atau saya ungkapkan gitu, saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini adalah kekurangan dari Google Document itu sendiri. Yang pertama itu adalah fitur masih terbatas. Meskipun sudah sangat baik dari semua fungsi dan kelebihannya, fitur Documents atau fitur Google Docs masih sangat standar dan terbatas. Berbeda dengan Microsoft Word yang memiliki banyak fitur, pengeditan hingga plugin yang mampu mempercepat pembuatan dokumen.
kita tahu bahwa kita memang dalam halnya membuat makalah, skripsi ataupun yang lainnya biasanya kita menggunakan di Microsoft Word. Kenapa? Karena memang dari segi fiturnya gitu, memang Microsoft Word ini mempunyai kelebihan sendiri daripada Google Docs ini. Jadi tidak heran bahwa teman-teman memang sering menggunakan Microsoft Word untuk menggunakan dalam melaksanakan tugas skripsi ataupun membuat makalah yang lainnya, ataupun tugas-tugas yang memang diberikan oleh dosen ataupun guru teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 2 adalah belum tersedia versi desktop. Nah, sayangnya Google Docs belum tersedia nih untuk versi desktop untuk Windows dan Mac. Hanya tersedia untuk Chrome OS. Jadi untuk penggunaan offline pilihannya masih lebih baik Microsoft Word. Nah, kan kita tahu nih bahwa memang Google Docs ini mungkin lebih bagus jika teman-teman menggunakan secara online gitu. Kenapa? Karena Google Docs ini kan langsung menggunakan email teman-teman, beda dengan Microsoft Word. Nah, yang dimana teman-teman nantinya jika memang ingin offline kan lebih bagus menggunakan Microsoft Word. Dan juga teman-teman saat mengerjakan tugas makalah, tugas skripsi, tugas yang lainnya seperti tesis ataupun yang lainnya dari tugas dari pendidik gitu, tugas dari pendidik. Nah, teman-teman memang kan secara umumnya ini gambar umum bahwa teman-teman itu lebih sering menggunakan Microsoft Word ketimbang dengan Google Docs ini, karena memang seperti tadi fiturnya terbatas dan juga hanya tersedia gitu. Kalau offline itu offline ya. Kalau Microsoft Word itu bisa menggunakan secara offline. Beda lagi dengan Google Docs ini. Nah, mungkin itu karena kekurangan dari Google Docs ini ada 2 ya. Yang pertama ada fitur masih terbatas dibandingkan dengan Microsoft Word. Lalu yang kedua adalah belum tersedia versi desktop. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai kelebihan atau keunggulan nih dari Google Docs dan kekurangan dari Google Docs itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi kelebihan dan kekurangan Google Docs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.